Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang berisikan Nafisa Diva Sabrina, Ninda Syifa Mulyani, Safira Ridho Nur Amalina, Riki Audi Putra, Suryawira Legawa, dan Zanella Divani Angelika. Kami akan mempresentasikan materi neuropsikologi. Apa itu neuropsikologi? Secara definisi, neuropsikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara otak dan perilaku, disfungsi otak dan perilaku, dan melakukan asesmen dan treatment untuk perilaku dengan fungsi otak yang terganggu. Tujuan neuropsikologi. Terdapat 3 tujuan neuropsikologi. Yang pertama adalah membantu neurologis atau dokter lainnya untuk memberikan keterangan diagnosis yang khas menyangkut persyaratan dan gangguan-gangguannya. Yang kedua, karena suatu penekanan sistem otak fungsional, neuropsikolog membuat prognosis untuk penyembuhan. Yang ketiga, melibatkan diri dalam proses penyembuhan dan rehabilitasi. Asesmen neuropsikologi. Asesmen neuropsikologi dalam psikologi klinis didefinisikan sebagai evaluasi otak dan fungsi sistem saraf yang berhubungan dengan tingkah laku serta mengidentifikasi area otak yang terpengaruh oleh cedera. Selanjutnya yaitu macam-macam asesmen neuropsikologi. Yang pertama ada teknis neuroimaging. Computerized Axial Tomography atau CAT menggunakan sinar X yang dikomunikasikan oleh komputer. Yang kedua, Magnetic Resonance Imaging atau MRI, menggunakan frekuensi-frekuensi radio yang tidak membahayakan interaksinya dengan otak yang kemudian diukur oleh komputer sehingga menciptakan gambar otak. Yang ketiga, Positron Emitted Tomography atau PET, yaitu menggunakan larutan radioaktif yang disuntikan untuk kemudian dikaji aktivitas metabolik otak. Yang terakhir ada Electroencephalograph High atau EEG, merekam aktivitas elektrik otak atau gelombang otak dari kabel-kabel yang didekatkan ke permukaan kulit kepala. Yang kedua ada comprehensive batteries. Dalam pemeriksaan tes neuropsikologi ini juga dikenal baterai tes atau penggunaan sejumlah alat tes, kemudian dikenal dengan nama subtes untuk pemeriksaan kelainan dalam fungsi neuropsikologis atau bisa juga fungsi neurologis. Tes Rayton-Halstead terdiri dari pengukuran-pengukuran sebagai berikut: tes kategori, tes irama dari seizure, tes oskilasi tangan, tes prestasi tekstil, tes membuat jejak, tes kekuatan menggenggam, tes lokalisasi jari, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tes Luria-Nebraska, yaitu menilai berbagai fungsi kognitif seperti daya ingat, fungsi motorik, irama, fungsi taktil, auditoris, dan visual atau bicara, responsif dan ekspresif, menulis, mengeja, membaca, dan aritmatika. Yang ketiga ada penilaian neuropsikologi individual. Penilaian neuropsikologi individual pendekatan yang lebih individual untuk penilaian di mana dokter memilih serangkaian tes yang spesifik berdasarkan tujuan evaluasi, riwayat pasien, dan informasi lainnya. Misalnya, catatan sebelum evaluasi, studi pencitraan. Metode ini kadang-kadang disebut sebagai pengujian hipotesis atau proses. Pendekatan sejak neuropsikolog mengembangkan seperangkat hipotesis tentang pasien dan kemudian memilih satu set tes untuk memeriksa hipotesis. Lalu intervensi dan rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan salah satu fungsi utama neuropsikolog, di mana mereka berusaha keras untuk upaya mengkoordinasikan penanganan kognitif dan perilaku pasien yang telah memperlihatkan adanya kelemahan sebagai akibat dari adanya disfungsi atau cedera. Pedoman umum untuk merumuskan jenis tugas rehabilitasi menurut Golden et al. 1992. Yang pertama, mereka harus mencakup hanya satu bidang keterampilan yang terganggu. Semua keterampilan lain yang terlibat dalam tugas harus berfungsi dengan baik. Yang kedua, terapis harus dapat memvariasikan tugas dalam kesulitan dari tingkat yang sederhana bagi pasien ke tingkat yang mewakili kinerja normal. Yang ketiga, ada tugas rehabilitasi. Harus dapat diukur sehingga pasien dan terapis dapat menandai adanya kemajuan. Yang keempat, ada tugas harus memberikan umpan balik langsung kepada pasien. Yang terakhir, ada jumlah kesalahan yang dibuat oleh pasien harus dikontrol. Sekian dari kami kelompok 4 untuk penjelasan neuropsikologis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.